Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini dunia kembali geger, roket meluncur, ledakan terjadi, debu kematian memenuhi udara Gaza dan Lebanon. Namun di balik semua itu, sebuah kebenaran profetik sedang terjadi. Tuhan sedang menyatakan kehendaknya atas tanah yang dijanjikannya ribuan tahun silam, tanah Israel. Pada tanggal 16 September 2025, pasukan pertahanan Israel, IDF, kembali meluncurkan operasi besar-besaran. Mereka menghantam lebih dari 60 target milik Hamas di Gaza, markas terowongan bawah tanah, dan pos komando yang menjadi tempat strategi jahat direncanakan. Di Rafah, tepatnya di Camp Shabura, jaringan terowongan utama Hamas dihancurkan habis-habisan. Semua itu bukan sekadar taktik militer. Ini adalah tangan Tuhan yang sedang bekerja mengguncangkan kekuatan kegelapan yang selama ini bersembunyi di bawah tanah. Tuhan membongkar akar kejahatan yang selama ini bersembunyi di dalam bayang-bayang penderitaan rakyat. Dunia menyebut Israel sebagai penindas, tetapi firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang memelihara umatnya dan membinasakan musuhnya. Dan siapa yang menjadi musuh Israel, bangsa pilihan Allah, mereka juga sedang menempatkan diri sebagai musuh Tuhan sendiri. Firman Tuhan di Zakharia 2 ayat 8 berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, siapa yang menjamah kamu, ia menjamah biji matanya. Saudara, siapa yang sanggup menusuk biji mata Tuhan dan berharap selamat? Hamas berpikir bisa menyentuh tanah Israel, bisa menyerang dari bayang-bayang, bisa menyelinap di bawah tanah. Tapi sekarang Tuhan menunjukkan bahwa bahkan terowongan paling dalam pun tidak tersembunyi dari matanya. Tidak hanya Gaza yang diguncang, Lebanon pun ikut dilanda. Di wilayah selatan Nabatiyeh, Israel meluncurkan serangan udara yang sangat presisi terhadap basis Hezbollah. Setidaknya 1 militan tewas dan 8 lainnya terluka. Tapi lebih dari itu, Tuhan sedang menunjukkan bahwa kekuatan di utara dan selatan tidak akan sanggup mengepung Yerusalem. Mazmur 125 ayat 2 berkata, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikian Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Lihat dan dengar ini, umat Tuhan, Yerusalem tidak sendirian, Israel tidak sendirian, mereka dikepung dari segala sisi. Dari Gaza, dari Lebanon, dari Iran, dari propaganda dunia, dari media global yang menggambarkan mereka sebagai agresor. Tapi satu hal yang dunia lupa, Israel bukan milik PBB, Israel bukan milik politisi, Israel adalah milik Tuhan. Dan Tuhan tidak menyerahkan miliknya kepada siapapun. Jika mereka yang mengangkat senjata melawan Israel berpikir mereka sedang melawan manusia, mereka keliru besar. Mereka sedang memanggil murka ilahi turun atas mereka. Firman Tuhan yang tertulis di Yehezkiel 38 ayat 23 berkata, Aku akan menyatakan kebesaranku dan kekudusanku, dan aku akan menyatakan diriku di depan mata banyak bangsa. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itulah yang sedang terjadi. Lewat perang ini, lewat pertempuran ini, Tuhan sedang menyatakan siapa Dia. Hamas tidak akan bertahan, Hezbollah tidak akan tinggal lama. Bahkan aliansi-aliansi yang dibentuk untuk menjatuhkan Israel akan hancur oleh tangan Tuhan sendiri. Saudara, mari buka mata rohani. Ini bukan sekadar konflik geopolitik. Ini bukan hanya berita harian, ini adalah medan rohani, tempat janji Tuhan sedang dihidupkan, nubuatan sedang digenapi, dan sejarah keselamatan sedang bergerak ke arah akhir zaman. Israel sedang diserang, tetapi Israel juga sedang diteguhkan. Israel sedang dihujat, tetapi Israel juga sedang dibela oleh surga. Israel dikepung oleh musuh, tetapi juga dikelilingi oleh malaikat Tuhan. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dan 17 berkata, Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Hari ini juga, Yerusalem dikelilingi oleh kuda dan kereta berapi.
tanda bahwa Tuhan berdiri bersama umatnya. Dan jika Tuhan di pihak Israel, siapa yang sanggup melawan? Jika Tuhan sedang menyucikan tanahnya, siapa yang sanggup menghalangi? Kepada semua yang mencintai firman Tuhan, ini saatnya kita berdiri bersama Israel. Bukan dengan senjata, tetapi dengan suara profetik, dengan doa yang tak pernah berhenti, dengan keberanian menyuarakan kebenaran. Dunia bisa membenci, tetapi kita tahu, Tuhan tidak pernah berhenti membela miliknya. Firman Tuhan yang tertulis di Roma 11 ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Israel dipanggil, Israel dikasihi, dan Israel akan diteguhkan. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, dunia sedang memandang ke arah Timur Tengah dengan mata kemanusiaan yang dibatasi oleh opini. Tapi kita, anak-anak terang, dipanggil untuk melihat dengan mata rohani. Kita tidak melihat hanya bangunan yang hancur atau berita perang yang disiarkan media. Kita melihat nubuatan yang bergerak. Kita mendengar derap langkah rencana Tuhan sedang mendekati titik klimaksnya. Israel bukan sekadar sebuah bangsa kecil yang terdesak. Mereka adalah janji Tuhan yang hidup. Mereka adalah saksi bahwa Tuhan masih setia pada firman-Nya. Dan jika dunia sedang mengeraskan hati terhadap mereka, maka biarlah gereja Tuhan semakin melembutkan hatinya untuk berdiri bersama mereka. Jangan diam, jangan pasif, jangan netral. Diam berarti menyetujui ketidakadilan. Netral berarti membiarkan kebenaran diinjak-injak. Dan kita bukanlah generasi yang dipanggil untuk diam di tengah badai. Kita adalah suara profetik di padang gurun dunia ini yang harus berseru, Tuhan masih memelihara umat-Nya. Tuhan masih setia kepada Israel. Lihatlah, di saat dunia berusaha menggambarkan mereka sebagai penjajah, Tuhan menggambarkan mereka sebagai biji matanya. Di saat propaganda menyebut mereka agresor, Tuhan menyebut mereka pusakanya. Di saat musuh menyerang dari segala penjuru, Tuhan sendiri berdiri sebagai tembok api di sekeliling Yerusalem. Saudaraku, jika kita takut berdiri bersama Israel karena takut dibenci dunia, maka kita sedang memilih untuk disukai dunia dan dimusuhi Tuhan. Tapi jika kita berani berdiri bersama Israel karena kasih kepada kebenaran, maka kita sedang memposisikan diri di sisi kemenangan kekal. Ini bukan perang antar bangsa. Ini adalah pertempuran antara terang dan gelap. Dan terang tidak akan dikalahkan. Hamas bisa menggali ribuan terowongan, tapi Tuhan akan menggalinya hingga ke akar. Hezbollah bisa menyusun strategi, tapi tak satu pun bisa melawan rancangan sorga. Dunia bisa bersatu melawan Israel, tapi tidak satu pun bisa menumbangkan kehendak Allah. Jika umat Tuhan hari ini berpaling dari Israel, maka siapa lagi yang akan menjadi suara nubuatan? Siapa lagi yang akan mengangkat tangan di menara doa dan berseru bagi damai Yerusalem? Siapa lagi yang akan menyalakan api kebenaran di tengah padang duri kebohongan dunia? Saudara-saudari terkasih, saat ini adalah saatnya kita mengambil posisi.
Dunia sedang menyaksikan siapa yang benar-benar percaya kepada firman Tuhan dan siapa yang hanya menjadikan iman sebagai formalitas. Kita harus memilih, berpihak kepada kebenaran atau larut dalam arus kebencian. Israel bukan sempurna, tapi mereka adalah milik Tuhan. Dan Tuhan tidak mencari bangsa yang sempurna, Ia mencari bangsa yang telah dijanjikan kepadanya. Dan jika Tuhan masih setia, siapa kita yang berani mengingkari kasih-Nya? Jangan tunggu nanti, berdirilah sekarang. Belah umat pilihannya bukan karena mereka kuat, tapi karena Tuhan menyertai mereka. Berdirilah bersama Israel bukan karena mereka layak, tapi karena Tuhan tidak pernah membatalkan panggilan dan anugerah-Nya atas mereka. Tegakkan suara kebenaran, jadilah pembela Yerusalem. Nyatakan bahwa gereja Tuhan masih hidup, masih bernyala, masih berdiri di tengah badai, dan tidak takut membela kehendak surgawi. Inilah panggilan akhir zaman. Bukan hanya untuk percaya, tapi untuk berpihak. Dan hanya mereka yang berpihak kepada Allah yang akan melihat kemuliaan-Nya turun seperti api dari langit. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dunia boleh mengecam, media boleh memelintir, bangsa-bangsa boleh bersatu dalam kebencian, tapi satu hal tetap tak tergoyahkan. Tuhan masih setia kepada umat-Nya, dan tangan-Nya tidak pernah berhenti bekerja atas Israel. Apa yang kita lihat hari-hari ini, guncangan di Gaza, kobaran api di Lebanon, suara dentuman dari langit, semua itu bukanlah kekacauan tanpa arah. Itu adalah denyut nadi nubuatan yang sedang berdetak menuju genapnya janji Tuhan. Di balik setiap ledakan ada penyaringan. Di balik setiap reruntuhan ada penggenapan. Tuhan sedang bergerak, bukan untuk menghancurkan umat-Nya, tetapi untuk menyucikan tanah milik-Nya. Israel tidak sedang berperang sendirian. Mereka sedang dikepung dari segala sisi oleh roket, propaganda, boikot, dan kebencian dunia. Tapi di tengah semua itu, berdirilah Yerusalem, kota yang dijaga oleh Tuhan sendiri. Seperti gunung-gunung mengelilinginya, demikianlah Tuhan mengelilingi umat-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan tak satu pun tangan yang berani menyentuh milik Tuhan tanpa menerima balasan dari surga. Hamas boleh bersembunyi di bawah tanah, Hezbollah boleh bersembunyi di balik rakyat, dunia boleh menuduh dan memutar balik kebenaran, tapi mata Tuhan menembus kegelapan dan keadilan-Nya sedang turun seperti badai dari langit. Terowongan jahat dihancurkan, markas kekacauan dibongkar. Ini bukan hanya strategi militer, ini adalah operasi surgawi untuk mengusir kegelapan dari tanah perjanjian. Kepada siapapun yang mengasihi kebenaran, ini adalah waktu untuk berdiri teguh. Bukan dengan senjata, tetapi dengan suara profetik yang tidak bisa dibungkam. Dunia boleh menertawakan, tapi Tuhan sedang menulis sejarah baru bersama bangsa pilihan-Nya. Dan jika kita berpihak kepada Israel, kita sedang berpihak kepada Sang Pemilik janji. Jangan takut untuk membela Israel. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka adalah milik Tuhan. Bukan karena mereka kuat, tetapi karena Tuhan mereka tak terkalahkan. Dan bukan karena mereka benar di mata dunia, tetapi karena mata Tuhan tertuju kepada mereka, seperti tertuju pada biji matanya sendiri. Ini adalah momen kita, saudara. Momen untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita berdiri bersama bangsa yang dibela surga. Kita tidak akan diam saat nubuatan digenapi. Kita tidak akan tunduk pada tekanan politik dan narasi dunia. Kita akan berseru dari atap-atap rumah, dari mimbar-mimbar gereja, dari setiap sudut media. Tuhan sedang menyatakan kemuliaan-Nya atas Israel. Jangan pernah ragukan itu. Dan bagi mereka yang mencemooh, yang menghina, yang meremehkan umat Tuhan, bersiaplah. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan namanya diinjak-injak. Dia akan bertindak, dan bumi akan tahu bahwa Dialah Tuhan. Israel akan tetap berdiri, tanah itu akan dipulihkan, dan kemuliaan-Nya akan memenuhi bumi seperti air menutupi dasar lautan. Kita tidak sedang menyaksikan akhir dari Israel, kita sedang menyaksikan awal dari kebangkitan kemuliaan Tuhan atas umat-Nya. Berdirilah di sisi yang benar,
berdirilah bersama Tuhan, sebab kemenangan bukan milik mereka yang kuat, tetapi milik mereka yang disertai oleh Tuhan semesta alam. Mari kita jangan takut berdiri di sisi yang dibela surga, sebab saat Tuhan bergerak, siapapun yang menentangnya akan hancur, tetapi mereka yang berdiri di pihaknya akan melihat kemuliaan dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur, karena kami tahu tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu.
Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka denganmu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan. Dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.